Wilayah Flores memiliki catatan panjang gempa kuat dan tsunami mematikan. Salah satu yang paling parah terjadi pada 12 Desember 1992. Gempa berkekuatan sekitar M7,5 hingga M7,8 mengguncang kawasan Flores dan memicu tsunami dengan ketinggian hingga 25 meter. BMKG mencatat sekitar 2.500 orang meninggal atau hilang, sementara USGS mencatat sedikitnya 2.200 orang tewas atau hilang. Maumere dan Pulau Babi menjadi wilayah yang mengalami dampak sangat parah. Sementara katalog BMKG mencatat sekitar 2.500 orang meninggal atau hilang. Korban tersebar di sejumlah wilayah. Maumere menjadi salah satu daerah yang mengalami dampak paling parah. BMKG mencatat sekitar 1.490 orang meninggal di Maumere. Sementara sekitar 700 orang menjadi korban di Pulau Babi. Angka tersebut menunjukkan betapa dahsyatnya dampak bencana saat itu. Namun, korban jiwa bukan satu-satunya catatan kelam dari gempa 1992. Tsunami yang datang setelah gempa menyebabkan kerusakan sangat luas. Menurut katalog BMKG, gelombang tsunami masuk hingga sekitar 300 meter ke daratan. Ketinggian gelombang yang tercatat bahkan mencapai sekitar 25 meter. Di Maumere, sekitar 90% bangunan dilaporkan hancur akibat kombinasi guncangan gempa dan tsunami. Di sejumlah wilayah Flores lainnya, sekitar 50 hingga 80% struktur bangunan mengalami kerusakan atau kehancuran. Lebih dari 500 orang juga dilaporkan mengalami luka-luka. Sementara sekitar 90.000 orang kehilangan tempat tinggal. Bencana tersebut juga memicu longsor dan retakan tanah di sejumlah lokasi. Artinya, ketika berbicara mengenai gempa besar di Flores, masyarakat sebenarnya tidak hanya menghadapi ancaman guncangan. Ada ancaman lain yang dapat mengikuti, yakni tsunami. Inilah yang membuat setiap gempa besar yang berpusat di laut sekitar Flores mendapat perhatian serius. Sejarah 1992 menunjukkan bahwa gempa dengan kekuatan besar dan mekanisme tertentu dapat memicu tsunami yang menghantam kawasan pesisir dalam waktu relatif singkat. USGS mencatat gempa 1992 terjadi pada kedalaman sekitar 28 km. Gempa tersebut merupakan gempa dangkal dengan mekanisme sesar naik atau thrust faulting yang mendukung terbentuknya tsunami. Kondisi geografis dan tektonik kawasan Flores juga menjadi faktor penting. Flores berada di kawasan Indonesia yang memiliki aktivitas tektonik tinggi. Wilayah ini berada dalam sistem tektonik kompleks di sekitar busur Banda. Pergerakan lempeng membuat gempa bumi menjadi salah satu ancaman bencana yang harus terus diantisipasi. Karena itu, sejarah gempa 1992 bukan sekadar catatan masa lalu. Peristiwa tersebut menjadi pelajaran penting mengenai risiko yang dihadapi masyarakat pesisir Flores, terutama wilayah seperti Maumere. Maumere menjadi salah satu kota yang memiliki memori paling kuat terhadap bencana tersebut. Pada 1992, kota ini mengalami kerusakan sangat parah. Puluhan tahun kemudian, setiap gempa kuat yang mengguncang kawasan Flores kembali mengingatkan masyarakat pada tragedi tersebut. Termasuk ketika gempa besar terjadi di sekitar Flores dan BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami. Peringatan seperti itu bukan berarti tsunami pasti terjadi. Namun, peringatan dikeluarkan sebagai langkah antisipasi ketika parameter gempa menunjukkan adanya potensi tsunami. Pengalaman 1992 memperlihatkan mengapa respons cepat menjadi sangat penting. Ketika gempa kuat terjadi di kawasan laut, masyarakat pesisir tidak boleh menganggap guncangan sebagai satu-satunya ancaman. Jika merasakan gempa kuat atau berlangsung cukup lama, masyarakat harus segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Tidak perlu menunggu air laut surut. Tidak perlu menunggu melihat gelombang. Dan tidak perlu menunggu kepastian dari media sosial. Karena tsunami dapat datang dengan cepat. Catatan sejarah bahkan menunjukkan bahwa gelombang tsunami Flores 1992 mampu bergerak jauh ke daratan. Ketinggian gelombang mencapai puluhan meter di sejumlah lokasi. Itulah sebabnya jalur evakuasi dan tempat evakuasi menjadi sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Bencana 1992 juga memberikan pelajaran mengenai pentingnya konstruksi bangunan. Gempa tidak hanya menimbulkan korban karena guncangan. Bangunan yang runtuh juga menjadi ancaman langsung bagi keselamatan manusia. Dalam catatan BMKG, sebagian besar kerusakan di Maumere terjadi akibat kombinasi gempa dan tsunami.
Sekitar 90% bangunan di kota tersebut dilaporkan hancur. Gempa 1992 juga menunjukkan bahwa daerah yang jauh dari pusat gempa belum tentu bebas dari dampak. Guncangan dapat dirasakan di wilayah yang luas. Tsunami juga dapat menjangkau kawasan pesisir yang berada jauh dari titik sumber. Karena itu, mitigasi harus dilakukan secara menyeluruh. Ada satu prinsip sederhana yang sangat penting. Gempa kuat di kawasan pesisir harus dianggap sebagai peringatan untuk segera menjauh dari pantai. Ketika gempa terjadi, masyarakat tidak memiliki kemewahan untuk menunggu terlalu lama, terutama masyarakat yang tinggal di pesisir. Karena setelah guncangan berhenti, ancaman belum tentu berakhir. Gelombang tsunami dapat datang setelahnya. Itulah sebabnya setiap peringatan dini harus dianggap serius. Dan ketika masyarakat merasakan gempa kuat di kawasan pesisir, tindakan penyelamatan diri harus menjadi prioritas. Kini, Flores kembali menjadi perhatian setelah gempa kuat mengguncang kawasan tersebut. Peristiwa terbaru tentu tidak dapat disamakan begitu saja dengan gempa 1992. Setiap gempa memiliki karakteristik berbeda. Kekuatan, kedalaman, lokasi epicenter, mekanisme sumber, dan potensi tsunami harus dianalisis secara terpisah. Karena itu, masyarakat tidak boleh mengambil kesimpulan hanya berdasarkan sejarah.